Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di podcast edukasi yang enggak cuma bikin pintar, tapi juga bikin happy. Bersama saya, Kakak Alia, yang bakalan nemenin kalian di episode kali ini. Kalian pernah nggak sih baca teks panjang di buku pelajaran, tapi pas udah selesai, malah lupa tadi isinya apa? Atau kalian udah baca berulang kali, tapi tetap gak ngerti? Tenang, kalian gak sendirian kok. Di episode ini, kita bakal bahas topik yang super penting buat kalian semua, yaitu membaca itu asyik, tips dan trik memahami bacaan. Biar kalian gak cuma bisa baca, tapi kalian juga bisa paham isi teks dengan cepat dan tepat. Yuk, siapin cemilannya, duduk santai. Sudah siap? Mari kita mulai. Oke, pertama-tama, kenapa sih kita harus rajin baca? Apalagi buat kalian nih yang masih SMP dan SMA. Baca itu kayak punya superpower loh. Membaca itu kayak punya kunci rahasia yang bisa buka pintu ilmu pengetahuan. Dengan membaca, kalian bisa tahu informasi terbaru, dapat wawasan keren, bahkan bisa jalan-jalan keliling dunia lewat cerita di buku tanpa harus keluar rumah. Coba kalian bayangin, kalau nggak suka baca, pasti pas ujian bakal susah deh nyari jawaban. Belum lagi, kalau baca soal aja udah males, gimana mau ngerti materinya? Kakak ada cerita lucu nih. Temen kakak dulu pernah salah jawab soal ujian gara-gara dia nggak baca teks dengan teliti. Di soal tertulis pertanyaan, apa lawan kata dari panas? Dia malah jawab nasi goreng. Karena dia pikir soal ini sama seperti soal sebelumnya yang membahas hal yang sama, yaitu tentang makanan. Nah, kan bahaya ya kalau malas baca, bisa-bisa nilai kita bakalan jeblok terus. Tapi ya, kakak paham banget, membaca tuh gak selalu gampang, kadang ada aja tantangannya. Membaca tuh berasa kayak lagi olahraga berat ya, apalagi kalau teksnya panjang, bahasanya ribet, atau materinya kurang menarik, yang berujung bikin kita bosan dan malas untuk lanjutin baca. Siapa di sini yang suka ngantuk tiap lihat buku pelajaran? Kakak punya pengakuan nih. Dulu, waktu kakak masih sekolah, kakak juga sering banget ketiduran di depan buku pelajaran. Apalagi kalau udah pelajaran sejarah, yang teksnya itu panjang-panjang banget kayak skripsi. Langsung pules deh tidurnya. Tapi, akhirnya kakak belajar beberapa metode membaca, terus kakak menemukan beberapa trik biar bisa lebih paham bacaan tanpa harus baca berkali-kali. Mau tahu? Yuk kita bahas bareng-bareng. Jangan lupa dicatat ya. Nah, ini nih yang ditunggu-tunggu. Kakak punya beberapa tips dan trik kece buat kalian biar lebih jago memahami bacaan. Tips pertama, baca sekilas dulu atau teknik preview reading. Nah, ini langkah awal yang penting banget. Sebelum kalian benar-benar mulai membaca, coba lihat dulu keseluruhan teksnya. Mulai dari judulnya, perhatikan subjudul-subjudulnya, bahkan lihat gambar, tabel, atau grafik yang ada. Tujuannya untuk apa? Tujuannya biar otak kalian punya gambaran umum tentang topik yang akan dibahas. Ibaratnya kayak nonton trailer film sebelum nonton film full movie-nya. Jadi, nanti pas baca, kalian gak merasa kosong atau bingung harus mulai dari mana. Tips kedua, yaitu fokus di kata kunci. Kalau kalian baca teks panjang, gak perlu semua kalimat dihafalin. Yang paling penting adalah kata kunci atau istilah penting yang mewakili isi teks. Misalnya nih, kalian lagi baca tentang ekosistem, kata-kata kayak produsen, konsumen, predator, dan rantai makanan itu
wajib kalian tangkap. Gimana cara nemuin kata kunci? Caranya yaitu biasanya kata kunci muncul berulang kali, dicetak tebal atau miring, atau dijadikan subjudul. Kalian bisa tulis di catatan kecil supaya gampang untuk mengingat kata kunci ini. Tips ketiga yaitu jangan takut untuk coret-coret buku. Kalau punya buku sendiri atau fotokopian materi, manfaatkanlah itu. Jangan takut buat kasih stabilo di kalimat penting, lingkarin kata kunci, atau bikin catatan kecil di pinggir halaman. Tapi jangan asal coret-coret ya. Fokus di poin yang benar-benar membantu kalian memahami inti teksnya. Kalau kalian tipe visual, cara ini tuh akan lebih efektif banget karena warna-warna stabilo ini bikin otak kalian lebih cepat untuk mengingat. Tips keempat, baca sambil suara pelan atau reading aloud. Buat kalian yang lebih mudah paham lewat suara, coba deh baca sambil diucapkan pelan. Kenapa ini bisa efektif? Karena kalian melibatkan dua indera sekaligus, yaitu mata untuk membaca dan telinga untuk mendengarkan. Selain itu, membaca keras juga membantu kalian lebih sadar kalau ada bagian kalimat yang gak nyambung atau susah untuk dimengerti. Tips kelima yaitu pecah teks jadi bagian kecil, atau disebut teknik chunking. Kalau dapat teks yang panjang banget, jangan langsung dipaksain baca dari awal sampai akhir tanpa henti. Pecah jadi beberapa bagian kecil, misalnya satu paragraf dulu, lalu istirahat sebentar buat nyerap isinya. Teknik ini disebut dengan teknik chunking, dan udah terbukti bantu otak kita memproses informasi lebih efektif. Kalau dipaksain sekaligus, otak bakalan cepat lelah dan informasi malah nggak tersimpan. Tips keenam yaitu hubungkan dengan pengalaman pribadi. Supaya teks terasa lebih dekat dan gampang dipahami, coba kaitkan isi bacaan dengan pengalaman hidup kalian sendiri. Misalnya, kalian baca tentang siklus air. Coba ingat-ingat waktu hujan deras di rumah. Airnya kan mengalir ke selokan, terus ada yang menguap kena panas matahari. Dengan cara ini, teks nggak berasa asing, malah kayak bagian dari keseharian kalian. Tips ketujuh, ceritakan kembali dengan bahasa sendiri. Setelah selesai baca, jangan langsung tutup bukunya. Coba tantang diri sendiri buat menceritakan ulang apa yang barusan kalian baca, tapi pakai gaya bahasa sendiri ya. Kalau kalian bisa cerita ulang dengan lancar, itu tandanya kalian udah paham. Tapi, kalau masih tersendat atau bingung, berarti ada bagian yang perlu dibaca ulang. Cara ini mirip kayak ngajarin teman sekelas. Jadi belajar sambil cerita ulang itu bikin pemahaman kita makin lebih kuat. Tips ke-8, buat mind map atau diagram. Buat kalian yang suka visual, bikin mind map atau diagram dari bacaan yang sudah kalian pelajari juga bisa sangat membantu. Contohnya, kalau baca tentang perubahan iklim, di tengah kalian tulis perubahan iklim, lalu bikin cabang-cabang seperti penyebab, dampak, solusi, dan seterusnya. Dengan cara ini, informasi bakal lebih terstruktur di kepala dan akan lebih mudah untuk diingat. Tips yang ke-9, latihan soal kecil setelah membaca. Terakhir, coba uji pemahaman kalian dengan jawab beberapa pertanyaan terkait teks yang baru dibaca. Bisa dari buku paket, dari guru, atau kalian buat soal sendiri. Kalau kalian bisa jawab tanpa lihat teks lagi, berarti kalian sudah mengerti. Kalau masih ragu-ragu, berarti perlu baca ulang di bagian yang belum paham. Kakak ada sedikit cerita nih. Fun fact, kakak dulu juga nggak langsung suka baca loh. Jujur aja, pas SD, kakak lebih suka main game daripada baca buku. Pas SD, buku yang kakak baca paling cuma buku resep masakan ibu di dapur. Tapi pas waktu SMP, kakak pernah dikasih salah satu buku cerita yang seru banget tentang detektif cilik yang menyelidiki kasus di sekolah. Karena ceritanya seru,
kakak jadi penasaran terus sama isi buku itu. Dan dari situ, kakak mulai ketagihan baca deh. Dan lama-lama, kebiasaan membaca itu kebawa sampai buku pelajaran. Intinya, semua orang itu bisa suka membaca kalau mereka udah nemu bacaan yang cocok sama minatnya. Kalian juga begitu. Membaca itu nggak harus serius. Membaca itu nggak harus serius terus dan nggak harus buku pelajaran terus. Baca buku cerita, komik edukasi, bahkan artikel seru di internet juga bisa jadi latihan membaca yang sangat asyik. Nah, itu tadi tips-tips dari kakak supaya kalian makin jago memahami bacaan. Jadi, intinya membaca itu bukan kewajiban yang membosankan. Dengan trik yang pas, kalian bisa menikmati proses membaca dan makin mudah untuk memahami isi teksnya. Ingat, membaca bisa jadi kegiatan yang seru yang bikin kalian makin pintar dan siap untuk menghadapi masa depan.